Eh, Oh ya. Ini saya riset. Oh, oke oke. Oke, Sup ya. Sekarang gimana kabarnya, Sup? Udah libur ya? Iya, Liburnya sampai tanggal berapa? sampai tanggal eh, 3 atau 4 Januari. Oh, 3 atau 4 Januari. Iya, Masuknya berarti tanggal 6. iya kayak. Oh iya, Hmm, tanggal 5 atau 6. ada rencana mau kemana, Yusuf? Mungkin mau ke Batu. Oh, mau ke Bandung? Ke Batu. Batu? Iya, Kemana itu? mau apa itu? Hiking mungkin sama keluarga. Oh, kursus tetap aman? Masih. Oh, udah libur juga itu. Oh, maksudnya tetap bisa, bisa gini Oh, nanti. hmm, Soalnya kakak banyak banget nerima minggu depan nggak bisa, minggu depan nggak bisa, minggu depan dan ada yang memajukan jadwal bahkan karena minggu ini libur dan ya siswa mungkin sedang mengisi harinya dengan liburan. mungkin Minggu saya di rumah terus kayaknya. Oh, oke oke. Berarti aman ya Yusuf ya? Iya. Oke. Oke, sekarang kita ada pertanyaan terkait yang kemarin, Yusuf? Hmm, saya buka dulu ya, Pak. Silakan. Materi hari ini kayaknya daging ya untuk Yusuf. Mudah lah gitu. Hmm, 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 hmm. Hmm, hmm, hmm. Hmm. Ayo, Yusuf, mana? Hmm. Oh iya, saya belum pakai Chrome. Oh, Masih. nggak apa-apa, nggak apa-apa. Oh, Ini baru 2 minggu ya. Berarti saya bisa ngisinya mulai minggu depan ya, Yusuf ya. Terkait kehadiran harusnya Yusuf dapat 40 koin ya. Tapi kayaknya dilihat dari penerapannya itu mulai dari tanggal 8 ya. kayaknya yang kemarin belum ada, Pak. Belum ada? Oke, Iya. kalau gitu kita langsung gas ya. Iya. Oke. Oke, hari ini apa yang akan Yusuf pelajari? Jadi sekarang kita akan belajar conditional statement, Sob. Atau operator bersyarat ya, conditional operator. Boleh juga seperti itu. Nah, mungkin Yusuf pernah mendengar if else? Pernah Yusuf Dengan apa, Pak? mendengar if else? Enggak pernah, Pak. Oh, nggak pernah ya? Oke, Iya. kita akan belajar hari ini kalau gitu ya. Jadi operator bersyarat itu apa? Jadi dia adalah sesuatu yang bisa dikondisikan dan kalau kondisi itu terpenuhi dia akan melakukan sesuatu gitu. Nah, sebelum ke situ
Kita hari ini coba nanti pelajari bahwa operator bersyarat itu adalah konstruksi yang menganalisis kondisi. Kita belajar kondisinya dulu ya dan memilih perintah untuk dieksekusi. Kemudian belajar gimana cara memprogram suatu kondisi menggunakan tipe data. Nah, sekarang kita berbicara tipe data itu tipe data yang baru. Ya, namanya tipe data logis. Atau ya, Yusuf mungkin sudah mendengar istilah integer, kemudian tipe istilah data yang lainnya itu apa? String ya, float. Nah, Iya. sekarang ada tipe data kalau di dalam pemrograman namanya tipe data logis atau kerapnya dikenal dengan istilah ini Boolean ya. Jadi tipe data Boolean. Nah, nilai dari tipe data Boolean ini ada dua, Sub. Yaitu true, T-nya besar, atau false, F-nya besar. Gitu ya. Jadi nilainya Oh, itu hanya ada dua, true or false. Jadi variabel dapat bernilai true or false. Kalau salah satu nilai variabelnya ini, maka tipe data variabel itu dikenal dengan istilah tipe data Boolean. Gitu ya. Nah, sekarang kita perlu belajar terkait kondisi dulu. Kondisi benar salah ya. Nah, sekarang Kakak ingin berbicara tentang operator perbandingan ya. Di tipe bilangan bulat kita dapat menggunakan operator perkalian, pembagian, sisa pembagian atau modulo, kemudian pembagian bilangan bulat atau floor, kemudian tambahan, pengurangan. Nah, di tipe data logis kita dapat menggunakan ekspresi namanya Yusuf ya. Ekspresi pertama adalah lebih dari atau lebih besar dari. Ini ya ekspresi matematika lah gitu ya. Mungkin Yusuf iya. juga udah kenal. Kemudian ini kurang dari. Nah, ini yang sedikit berbeda. Jadi kalau kita berada dalam suatu kondisi atau ekspresi yang nanti nilainya harus benar atau salah, kita ingin menyamakan sesuatu, itu sama dengannya harus ada dua. Sama dengan, sama dengan. Ya, nanti kakak contohkan nih gimana. Kemudian tidak sama dengan. Nah, ini tanda seru dulu baru sama dengan. Itu artinya tidak sama dengan Yusuf ya. Nah, kalau di Oke. matematika kan apa kalau di matematika kan ini artinya apa, Sub? Fak- Faktor apa? Faktorial. Iya, faktorial dari 5 itu kan 120 ya. Iya. Nah, sedangkan kalau di dalam pemrograman ini nilainya apa? 5 faktorial sama dengan 120. Nilainya menjadi apa? True ya. Karena 5 itu memang nggak sama dengan 120. Gitu. Oh, Ya, oke. Bener nggak? 5 itu kan memang nggak sama dengan 120 juga. iya. Iya, gitu. Itu kalau di dalam tipe logis. Kemudian, apa namanya? Ini kurang dari sama dengan. Ini bentuknya nggak seperti ini, tapi kurang dulu baru sama dengan. Kemudian lebih dari sama dengan, lebih dulu baru sama dengan. Oke? Gitu. Oke. Nah, sekarang ini bentuk penggunaan apa namanya ekspresi logis dan ketika ekspresi logisnya hanya menggunakan ini dikenal dengan ekspresi logis sederhana. Nah, sekarang kita lihat contoh soalnya. Tulis program yang menanyakan banyak persediaan coklat lalu menentukan jika persediaan harus diisi kembali. Jumlah minimumnya 50 kilogram. Caranya gimana? Pertama, saya membuat variabel namanya jumlah toko. Isinya adalah pakai integer kemudian input. Dalam persediaan saya Iya. berapa nanti saya masukkan. Kemudian saya tahu di soal jumlah minimum sama dengan 50. Nah, disinilah logikanya. Kalau nanti, bukan kalau sih ya, tapi logikanya bilang jumlah toko kurang dari jumlah minimum. Nah, nanti dia akan butuh pengiriman nggak? Kalau dia false berarti dia nggak kurang. Gitu kan logikanya? Kalau Iya. dia true berarti dia memang kurang. Nah, kalau saya memasukkan misalnya 50 di sini, 50 itu kurang nggak dari 50, Sub? Kurang. Enggak dong. Oh, sama. Sama ya. Makanya dia bilang di sini false ya. Nah, jadi butuh pengiriman nilainya itu false ya. Kemudian misalnya 49. 49 itu jelas kurang dari 50 ya. Iya. Sehingga di sini dia butuh pengirimannya benar. Gitu. Itu contoh soal yang pertama. Nah, sekarang
ekspresi logika ada yang sifatnya campuran atau compound, ya. Apa itu? Ekspresi logika campuran itu adalah ekspresi logika yang menggabungkan ekspresi logis sederhana tadi menggunakan suatu operator. Nama operatornya biasanya and sama or. Atau dikenal nanti di dalam dunia pemrograman itu logika and sama logika or. Nah, sekarang saya jelaskan kenapa ini cukup ini ya. Jadi di sini ya agak kurang jelas ya di sini. Jadi kita nggak pakai penjelasan ini. Sederhananya adalah logika N akan bernilai benar, Yusuf, akan Hmm. bernilai benar ketika semua kondisi yang menyusunnya itu benar. Ya, ketika semuanya benar. Jadi misalnya nanti Yusuf punya kondisinya sebanyak 100. 99 benar. Satu yang salah itu kalau make N di logikanya itu akan bernilai salah. Nilai akhirnya itu salah. Gitu ya. Oke? Ya. Sedangkan logika OR minimal satu yang benar dia akan bernilai benar. Contoh, Yusuf mempunyai kondisi nanti 100, 99-nya salah, satu aja yang benar, disusun pakai OR dia akan bernilai benar. Benar. Gitu ya. Oke. Iya. Kakak harap mungkin udah tahu ya Yusuf ya logika N sama OR. Belum. Oh, belum. Kalau Nanti di sini. nah, sekarang ini contohnya Yusuf ya. Jadi, yang tadi susun program yang memberitahu tentang kesalahan dalam stok coklat. Error persediaan persediaan terjadi saat gudang sudah hampir kosong, di bawah 50 atau jika sudah penuh di atas 300 kilo. Nah, logikanya akan bilang jumlah toko ini ekspresi pertama, ya. Jumlah toko kurang dari 50, ini ekspresi pertama, nanti boleh dikurung dalam kodenya. Or, dia pakai or. Jumlah toko lebih dari 300. Nah, sekarang kita analisis. Kalau saya memasukkan 540, Yusuf, ini Ya. ingat ya dalam variabel ya nilainya. Ya. Jumlah toko ini akan true atau false? Yang ekspresi yang pertama maksud Kak. Jumlah toko kurang dari 50. Ini true or atau false? Itu false. 500 false ya. Kemudian yang ini Itu true. true. Nah, ini artinya false or true. Ingat minimal satu yang true dan menggunakan or True-nya benar. dia akan Jadi menjadi nanti keluarnya benar. iya. Makanya di sini dia bilang true. Nah, Eh, kemudian kalau dua semuanya salah ya ngapain ya? Di sini di sini kan saya naruh apa 275. 275 kurang dari 50 itu kan false ya. Iya. False. Kemudian 275 itu lebih dari 300 juga false ya. False. Sehingga false or false ya dia akan false ya. Nah, sekarang kalau make N, yang ini make N Yusuf, kemudian Yusuf di sini yang ini tuh menjadi true atau false hasil akhirnya. Jadi false. False ya, karena ada Satunya minimal salah. iya, kalau ada aja yang salah dan make N itu adalah nilai akhirnya nanti salah. Gitu ya. Jadi tipe data logis, tipe data yang digunakan untuk memprogram pernyataan yang bisa benar atau salah. Nilainya hanya ada dua, benar atau salah. Kemudian ekspresi boolean sederhana dapat dibangun menggunakan operator perbandingan. Lebih dari, kurang dari, tidak sama dengan, kurang dari sama dengan, lebih dari sama dengan. Gitu ya Yusuf ya. Iya. Kemudian ekspresi logika gabungan dibangun dengan ekspresi logika sederhana. Nah, sekarang kakak contohkan terkait soalnya. Ini kita di modul 2, algoritma. Ini dia, Kak, mungkin mulainya dari sini aja, Sob ya. Dari nomor 5. Nah, ini dia. Oke? Nah, nomor 5 ini dia menyuruh kita untuk memperbaiki doang sih ya. Jadi perbaiki masalah pada program. Kemudian dia bilang, untuk mendapatkan rekomendasi pribadi, pembeli harus masuk ke akun pribadi mereka. Pengguna Smith.cat, ini nama penggunanya, melaporkan kesalahan login. Pengguna tidak Pengguna memasukkan kata sandi Sweet Store 111, tetapi tidak dapat masuk ke akun. Perbaiki kesalahannya. Oke.
sandinya itu adalah sweet store 111. Artinya apa? Saya punya di sini login udah Smith, Smith Kate ya Yusuf ya. Nah, Iya. ini. Nah, kemudian di passwordnya nanti input. Kita disuruh memasukkan kata sandi lah gitu ya. Login plus ini username-nya, kemudian ditambah masukkan kata sandinya. Kemudian ini kata sandinya adalah oke. Saya buat dalam bentuk variabel oke. Nah, di sini nilai logikanya atau ekspresinya itu harus apa? Operator pembandingannya itu apa? Kalau artinya kan oke sama dengan passwordnya harus sama dengan gitu ya, Sob ya. Jadi Oh iya. passwordnya harus sama dengan ini, maka nanti dia akan bernilai ya tergantung saya panggil aja oke gitu. Nah sekarang kalau Yusuf memasukkan sandinya bukan switch store, dia akan false gitu ya. Nah, Iya. kalau switch store 111, nah dia barulah true gitu ya. Jadi itu inilah yang titik terpentingnya di sini. Dia harus sama dengan. Contoh yang kedua, nah ini kakak refresh lagi. Contoh yang kedua adalah perbaiki bug lagi ya. Apa sekarang bugnya? Seorang pelanggan Sandra ingin membeli kue coklat di antara pelanggan toko Sweet Stories. Query-nya adalah yang paling populer. Berarti apa? Tipe gula-gulanya itu kue, rasanya itu adalah coklat. Barulah dia true nanti. Oke, ya. Ya, intinya berarti dia nanti disuruh memasukkan kategorinya, berarti kategorinya itu nanti pakai dot lower ya, jangan lupa. Berarti kategorinya itu harus sama dengan kue, betul? Karena kan di sini dia bilang ini, produk paling populer yang true itu adalah kue sama coklat. Kategorinya kue, kemudian apa? Rasanya itu coklat. Gitu kan ya? Sup? Iya. Dan saya menggunakan N karena dua-duanya ini harus benar. Nah, nanti dapat dikurung begini boleh ya. Oh bisa Nah, dikurung. iya. Sehingga nanti kalau Yusuf masukkan selain kue, misalnya apa? Selain kue, kakak nggak tahu. Apa misalnya? Oke. Rebus. Bukannya sama ya? Oh iya. Kakak nggak tahu kakak vanilla ya, dia false nanti ya. Nah, itu. Kemudian kalau saya memasukkan kue dan coklat, coklat, dia akan true gitu. Itu ya. Kemudian di sini juga sama. Jadi kuenya harus kategori dan coklat harganya itu kurang dari sama dengan. Maksimumnya itu adalah $500 mungkin ini ya nggak tahu. Gitu Sob ya. Oke. Clear? Oke. Iya. Ini saya contohkan mungkin ya yang nomor 8 ini. Oke. Jadi di sini kita disuruh untuk pertama pakai input aja, keinginan titik dua. Nanti disuruh input. Kemudian yang kedua, print, kita di sini aja, print, menawarkan produk produk makanan, titik dua. Nah, ini adalah sesuatu, belum kita ketahui lah intinya. Nah, sekarang beberapa pelanggan lebih suka makanan manis. Ini termasuk keinginan, yaitu tanpa gula, konten lemak 0%, bebas gluten. Artinya apa? Artinya nanti buat aja ya, keinginannya itu tanpa gula true. Intinya adalah apa namanya? Misalnya nama variabelnya apa supaya cocok? Tawarkan lah gitu ya. Tawarkan sama dengan keinginan yang sama dengan tanpa gula atau keinginan yang sama dengan konten lemak 0% Oops. atau keinginan yang sama dengan bebas gluten. Nah, sekarang kakak ingin Yusuf perhatikan sedikit. Kalau saya pakai or di semuanya, tuh, Iya. itu otomatis misalnya saya memasukkan di keinginannya itu apa ya? Oh ini belum ke situ ya.
Belum pasti. Oke, ini benar or ya. Ini udah benar or. Nanti kalau dua variabel ya baru baru ke situ. Oh iya ya. Oke, ini udah benar or. Jadi nanti keinginannya gini, dia akan tawarkan, tawarkan. Pokok intinya dia pakai or lah ya. Iya. Tapi kenapa nggak benar nih? Hmm, menawarkan produk makanan titik dua. Dia harus dimasukin yang yang minta, Hmm? yang diinginkan. Maksudnya? Yang yang apa yang di input itu yang di dalam variabel tawarkan Oh, supaya jadi true. iya, tanpa gula ya ini. Ini udah kan ya? Jadi kan ini misalnya kakak masukkan tanpa gula. Berarti dia true dong? Iya. Bener nggak? Eh, nah, nah gitu sebenarnya. Dia pakai or lah ini intinya. Gitu ya. Tadi ya kakak mau menyanggah kadang ada pernyataan tadi, tapi itu nanti lah ya. Ada pernyataan yang di soalnya bilang atau, tapi di logikanya make n. Nanti itu ya, nanti ada soal seperti itu. Oh, Oke, ini mungkin ya bisa lah ini ya. Ya nggak di sini, nanti di bab di part 2-nya. Oke. Oke, Sup, itu doang. Silahkan, boleh share screen, kerjain dulu. Saya izin minum ya, Sup. Nah, oke, Yusuf poinnya udah berapa nih koinnya Yusuf? Hadir tepat waktu tadi iya ya. Yusuf, berapa koin yang udah Yusuf dapatkan? oke. Iya, udah bagus. Nilai suatu variabel dikasihkan sebagai tipe adalah tidak sama dengan itu. Oh, itu nggak benar. Ini bagaimana? Bang Bar, Bang Bar, udah momen dan. Oh, oke. Gimana, Sob? Ini kayak gini, Pak. Iya, tipe data logis digunakan untuk menentukan kondisi yang mungkin. Iya, betul. Nilai suatu variabel. Oh iya, kakak lupa ya. Kalau benar tuh biasanya satu ya, Sob ya. False itu nol. Bukan dua tiga, nggak tahu lah Oh, itu apa. benar satu, false nol. Ya, Oke. itu biner biasanya angka biner kan. Iya. Mungkin Yusuf pernah dengar juga. Ya, true atau false, benar. Ekspresi boolean, oh nggak mungkin satu 2 3 nggak. Oke, udah benar. Oke, N itu logika N. Oke. Ini, oh, oh.
Gede banget suaranya. Itu, Kenapa? oh itu enggak jadi. Wow, meningkat ya sekarang kecepatannya Yusuf. Saya lama-lama saya harus banyak latihan kalau kayak gini ya. Saya kalau variabel dimasukin kayak gini, nanti keluarnya variabelnya. Iya, nilainya. Oh, iya. Karena kan kita manggil variabelnya. Dia nanti Terus nilainya sama ya. translasi. Jadi variabelnya jadi boolean itu kalau dikasih or Ya, sama and. operator, operator ya. Bukan or and doang. Or and itu Iya. untuk membentuk ekspresi majemuk ya, bertingkat gitu. Nah, kalau ekspresinya satu gini kan sederhana ya namanya, simple. Gitu sih ya. Faktorial. Nanti di while tempatnya seru, Sob. Jadi tunggu aja lah ya. Oh, ini semester pertama, Yusuf ya? Iya, Yusuf semester pertama, libur semester satu. iya. Kemarin lower buat apa, Pak? Lupa. Eh, Mengecilkan, mengecilkan huruf, Mengecilkan. karakter atau huruf ya. Oh, misalnya kalau Ya, semuanya ya. Misalnya, masukin eh di inputnya kue gitu, nanti ya, dikecilin. iya, huruf besar semua coba nanti masukin ya. Nanti dia Oh, iya. mendeteksinya. Tapi kalau seperti ini nggak kelihatan ya. Coba kalau tambahin Yusuf tambahin di baris ketiganya itu print kategori, coba print kategori. Nanti kemudian kapital ya pakai. Oh, jangan dalam kurung aja langsung. Kategori. Nah, cukup. Ayo sekarang di logikanya. Ya udah coba dulu mungkin. Ada yang R nih. Oh iya. Logikanya harus lengkap dulu ya. Kategorinya harus kue, kemudian rasanya harus coklat ya. Kategorinya harus kue, rasa haruslah coklat. Kategori sama dengan kue. Kategori rasa sama dengan coklat ya.
N, rasa sama dengan. Ini kasih N lagi. Enggak, di situ tuh kan udah ada N-nya ya. Ya udah. Iya, di setelah N-nya tapi bukan harus dispesifikkan variabel apa yang harus coklat gitu. Itu kan kategori harus kue ya. Variabel kategori harus kue. Iya. Variabel rasa haruslah coklat. Berarti Terus kan kue rasa kan coklat. Nah, itu start kategori sama dengan kue, kue rasa nanti sama dengan kue rasa. rasa. Oh, Oh, di situ bukan di situ. Di ini. setelah N-nya, setelah N-nya. Oh, Nah, rasa sama dengan. Oh, di stop dulu. rasa. Enter aja nanti kalau ada seperti itu ya. Sama dengan. Nah, coba deh. Start. Itu artinya apa? Coba sekarang. Artinya apa, Sub? Stop itu ada kategori. Hmm. Kategori itu dari sini. Mhm. Dan Sama, nilainya kalau harus, sama-sama dengan kue, oke, nilainya harus kue lah gitu ya. ya harus kue. Oke, Dan rasa, eh, rasa juga di input itu mhm. coklat. Kalau Oke, coklat jadi benar. oke. Kalau dua-duanya benar ya, gitu. Ini nanti benar. Iya. Kalau salah satunya benar, Salah nanti. oke, mantap ya. Ayo sekarang di run. Udah di run ini. Oke, coba coba. Kita Masukkan masukin pakai huruf kapital ya, coba. ya Lihat nanti dia akan menjadi apa. kue. Nah, kue katanya kan Oh tadi. iya, Kecil. jadi kecil. Iya. Nah, lawannya nanti upper ya, Sob ya. Dia mengkapitalkan huruf. Kalau ditulis upper, double P, upper. Misalnya kalau mau mengkapitalkan satu huruf di awalnya gitu gimana Dan? Oh, ini aja pakai nggak ada fungsi yang spesifik, nggak ada fungsi yang spesifik, nggak ada fungsi yang instan gitu kalau gitu ya. Tapi Hmm, harus dibuatin fungsi custom, custom. fungsi khusus gitu. Kita bisa nanti di bab fungsi Yusuf bisa pakai hal seperti itu ya. Kan tipe dari gula-gula, masukkan harga, menurunkan produksi, pelanggan ingin membeli kue, pelanggan siap membayar 500 koin atau kurang. Ini jadi Maksimalnya sama kurang dari sama dengan. betul sekali ya. Jadi ini input Iya, input kata-kata kan huruf kan soalnya yang kategorinya itu masukkan tipe dari gula-gula. Titik dua, harga. Oh iya, lupa diri dulu. T-nya satu, Sob. Masukkan. Nah, oke, kemudian Ini input, harganya. Oh ya, int dulu ya. input branded, branded. Input masukkan harga yang diinginkan. Type, typo masih itu. Typo itu dikit aja. Harga yang di. Oh iya, di ini. Nah, mantap. Oke, sekarang pasang logikanya. Logikanya terserah ya variabel. Bebas, bebas.
Mau bilang terserah juga bisa. Dikit. Oh, ingin ya. Ingin Maka inginnya itu ya kategorinya harus kue. kategori harus kalau string harus pakai gini Pak. Iya, atau bisa pakai fungsi yang kemarin str dalam kurung katanya. Oh iya. Tapi kan lebih simpel itu ya. Nah, sekarang pakai or Gue atau n ini, Yusuf. dia siap membayar jadi harus gak mau membayar. Gimana, Suf? Gimana? Dia kan mau membayar. Iya, Jadi pakai N. iya betul sekali ya. Dia di soalnya bilang dua kondisi terpenuhi, berarti pakai n Iya, ya. Oke, harganya maksimal ya, maksimal itu 500. Berarti kurang dari sama dengan. 500. Oh, tulis dulu harganya. Oh iya. Harga Udah. Satu. kurang dari sama dengan. Harus ada spasi kan? Bisa enggak bisa iya. Oh, betul. Tergantung sih iya. Oke. Kemudian terakhir print menawarkan produk dari promosi titik dua. True. Ya, Menawarkan produk produk dari promosi. promosi. Oh, oke. Koma ingin. Oke, mantap ya. Tipe gula-gula. Ups. Oh, keter ya kan. Oh, kategori. Oh iya benar sih. Ini masuknya gue. Harga 500. Wah, langsung benar. Oke, sekarang kakak boleh lanjut, Sup. Part 2. Ya, Ini ini barulah, yaitu tadi kita belajar ekspresi logis. Sekarang kita pakai yang benar-benar conditional operator berkondisinya, ya. Nah, ini main topiknya sih ya sebenarnya. Nah, apa itu operator bersyarat? Jadi, operator bersyarat itu secara formal adalah perintah yang mengeksekusi atau tidak mengeksekusi. Itu ya, operator bersyarat itu dia akan mengeksekusi atau tidak tergantung dari nilai ekspresi logikanya. Nah, gitu. Nah, nanti di dalam operator bersyarat kita punya teman yang namanya itu ada dua biasanya. Ini nanti kita belum yang ke part 2-nya. Yang pertama kita pakai operator if. Jika di Indonesiakannya berarti kan jika, gitu ya. If gitu ya. Kemudian yang kedua else atau selainnya gitu ya, atau kalau sesuatu itu nggak terpenuhi. Nah, sekarang gimana penggunaannya? Ini dia penggunaannya. If ekspresinya benar, ya, jadi di sini nanti setelah kata if ada ekspresi yang Yusuf harus hmm, tulis. Kalau benar, tolong lakukan hal ini. Ingat, tindakannya itu harus ada indentasinya ya, nggak lurus gitu. Oke, Sub? Nggak lurus sama if-nya. Ini artinya tindakannya ini kalau berada dalam if, itu artinya ini adalah milik if-nya. Gitu ya. iya, Oke? Nah, kalau ekspresinya tidak benar, dia langsung ke bagian else-nya. Else-nya kita tidak perlu menulis secara spesifik gitu ya, ekspresinya. Intinya kalau ini nggak benar, lakukan yang inilah intinya. Nah, gitu. Else-nya berbicara seperti itu. Oke? iya. Nah, sekarang contoh penggunaannya adalah yang ini ya. Aduh. Nah, ini dia. Susun program yang menawarkan produk sesuai dengan preferensi rasa. Program akan menanyakan rasa yang disukai pengguna. Jika itu vanilla, rekomendasikan cheesecake.
Nah, selain itu kue kacang. Ya, saya buat aja variabel namanya rasa pakai fungsi input karena kita nanti memasukkan rasa kemudian di lower kan. Nah, disinilah dia. If kalau rasa yang saya masukkan itu vanilla, tolong cetak ini. Nah, gitu. Ingat ada indentasi supaya. Oke? Ada Iya. indentasi di sini. Nah, kalau bukan vanilla yang dimasukkan, artinya selainnya rasakan kue kacang. Oh, rasakan enggak tuh? Buset dah. Ada aja lah. Gitu ya. Supaya nah itu Iya. penggunaan dari if else dan ini mungkin yang paling mudah dimengerti ya. Yang tadi itu memang agak-agak ya. Tapi ya dasar dari penggunaan if else tuh gitu. Nah, sekarang Kakak contohkan di soalnya itu dia di bagian kedua. Nah, ini dia, ini udah kejawab ya. Mungkin kita langsung ke dari nomor ini dulu aja ya, Yusuf ya. Nah, ini saya refresh. Oh, nah, di sini dia bilang perbaiki masalah. Masalahnya apa kira-kira, Sob? Pertama, ini udah bener ya, Kakak lihat ini udah bener. Yang kedua juga udah nggak ada masalah. Yang ketiga, ada masalah atau enggak? Ini saya perbesar. Nah, yang ketiga ini masalahnya di mana? Yang pertama di if-nya ya. Ini haruslah huruf kecil. Oh, kecil. Kemudian ini ekspresinya udah nggak ada apa-apa. Ini udah benar. Harus ada titik dua. Nanti kalau nggak ada titik dua, kita klik enter, dia akan sama barisnya. Kalau kita ada yang titik dua, dia akan secara otomatis gitu di dalamnya. Gitu ya. Oke? Oh, Ya. Kemudian sekarang kalau saya run, dia langsung, ya. Nah, misalnya gitu. Dan ini, nah, gitulah ya, intinya demikian. Kalau tidak sama dengan iya, yang saya masukkan, maka ini. Kalau iya berarti 40%, 10%. Lah, kok diskonnya 10%? Pelanggan baru mendapatkan diskon 40%. Apakah ini pertama oh, kalinya Anda? kalau tidak sama dengan dia, dia jadi ke Pelanggan baru. baru. Oh Iya, iya. iya kan ya? Menggunakan kode promo new. Apakah ini pertama kalinya Anda ini? Berarti Kalau dia jawab iya, agak membingungkan kalau tidak sama dengan. Misalnya gini dulu iya, lah kita samakan. Ini kalau jawabannya iya berarti dia akan mendapat diskonnya 10% Sob ya. Jadi ini iya, nanti diganti menjadi 10%. Cuman saya melakukannya terbalik pakai tidak sama dengan iya sehingga diskonnya ya 40% dong. Betul nggak? Ya. iya, Ini selebihnya lagi katanya. Harusnya selainnya ya. Nggak tahu saya. Ya intinya beginilah ya. Kemudian ini ya, ini ini kayaknya kalau perbaiki masalah lagi ini deh. Jangan dulu deh. Nah, ini nanti tinggal dilihat. Nah, yang ini nih, Sub, ya. Saya contohkan. Nah, di sini soalnya bilang susun programnya. Nah, ini dia kadang di soal tuh ya ini kalau dia menyajikan kondisinya seperti ini yang paling mudah ya. Nanti kita kadang disuruh untuk mengarang-arang gitu, bercerita ya, gitu. hmm, Nah, ini artinya kan tinggi itu ya masukkan aja int input gitu ya. Eh, input gitu Sob ya. Kemudian ini kata-katanya apa? Masukkan tinggi Anda. Masukkan hmm, tinggi Anda. Nah, titik dua. Kemudian berat juga demikian. Ini harusnya berat ini float ya, tapi sesuai soalnya dia integer. Masukkan berat Anda. Berat Anda. Gitu Sob ya. Nah, sekarang dia bilang kalau tinggi dikurangi berat lebih dari 100, kita tinggal buat begini kan. Kalau tinggi kurangi berat lebih dari 100. Nah, tolong print. Nah, ini berat badan Anda sempurna gitu Sob ya. Berat badannya ceritanya sempurna. Silakan ini. Kemudian else, nggak perlu tahu, tapi intinya selainnya jika tidak,
maka else kan? Print coba mouse berry ringan. Oke? Gitu Hmm. Sup ya. Itu tidak akan membahayakan sosokmu. Ya udah, kopas aja lah. Iya. Titik. Ini saya hapus. Nah, gitu ya. Sekarang kalau di run 170, masukkan beratnya 50. Nah, berat badan Anda sempurna. Lagi 1, 2, 3, 4, 3, 2, 1. Nah, sempurna juga. Gitu ya terkait penggunaan if else. Oke? Oh iya. Kemudian, ya ini mungkin kakak contohkan. Nah, ini juga sama aja ya, Sob ya. Jadi ini nanti sama aja tapi nggak ada pemeriksaan otomatis. Jadi nanti kalau nggak ada pemeriksaan otomatis, dicentang dulu baru disubmit, Sob ya. Oke? Halo, halo. Ini Iya. dicentang, disubmit dia warna kuning nanti. Oke, Oke. kita disuruh running down nih. Tugasnya mudah banget. Disuruh running doang, Sob. Nggak tahu juga saya. Gitu ya. Ini soal Iya. teori. Ah, ini juga nggak ada pemeriksaan otomatis kayaknya nih. Oh ada, ayo kita kerjakan kalau gitu ya. Jika pelanggan membutuhkan makanan penutup hingga 2 kilo, oke. Masukkan dulu aja ya. Eh, apa nih? Berat hidangan gitu ya. Hidangan sama dengan INT input. Kata-katanya apa? Masukkan berat dari hidangan penutup yang Anda inginkan dalam satuan kilogram. Count. Nah, setelah itu dicetaklah if, ini kondisi pertamanya, jika pelanggan membutuhkan makanan penutup hingga 2 kilo, itu artinya apa? If berat hidangannya hingga itu, nah ini kadang kita perlu coba-coba, Sub. Ya. Kalau di dalam matematika itu kan arti hingga itu kurang dari sama dengan. Ini artinya hingga. Artinya duanya itu ikut. Gitu Iya. ya. Maka di print coba tartlet tartlet krim kocok. Oke. Kemudian nah di sini kalau dia banyak kondisi gini pakai if aja dulu. Kita belum belajar yang lainnya. Jadi pakai if aja. Dari dua, nah dia juga bilang dari. Sehingga yang akan kita lakukan di sini adalah lebih dari sama dengan 2 N. Ya, hingga 3. Berat hidangan kurang dari berarti. Hingga itu berarti artinya kurang dari. Hmm. Nah, berarti Oke. di sini salah. Nah, tetapi kalau saya nggak make N biasanya, Sub. Tapi lebih ke simbol matematis, yaitu saya biasanya make berat hidangan itu berarti di antara 2 berat hidangan dan 3 gitu. Biasanya gitu, Sub ya. Ini yang saya pakai biasanya. Kemudian di print, klik tab, print. Bagaimana dengan berbagai macam kue kecil? Bagaimana dengan berbagai macam kue kecil? Tanda tanya. Dan terakhir, if lagi, pakai if aja, nggak apa-apa. If berat hidangan itu berapa? Lebih dari, oke. Lebih dari sama dengan lebih dari. Nah, ini nih aneh banget. Harusnya kan di sini kurang dari sama dengan juga ya. Sehingga ini Iya. lebih dari. Oh. Aneh, ya udah deh nggak apa-apa. 3, maka yang di print itu adalah ini. Kami merekomendasikan ini. Ctrl C, Ctrl C tanpa titik. Nah, sekarang nggak ada kan yang akhir? Oh, print ayo belanja di akhir, sob. Oh, ini ayo belanja, sob ya. Hmm. Ayo belanja. Nah,
itu sekarang kalau saya masukkan berat tidaknya 5. Nah, gitu, Sob. Ya. Jadi Oh, kata-katanya memang perlu dicoba-coba ya. Kakak juga nggak tahu itu kenapa. Oke, ada pertanyaan, Sob? itu kalau mau ke fungsi if key itu harus ada kayak satu baris. Pak, Oh, maksudnya begini harus satu baris gitu. eh, At- nggak itu dari baris satu ke dua, duanya kosong terus baru if tiga itu. Oh, enggak, Tiga enggak, baru ada. enggak harus gini, enggak Oh, harus. Boleh, ini hanya supaya beda-beda ya. Kalau ini mau nulis gini juga boleh, mau nulis gini. Print pun oke. demikian ya. Print misalnya saya sukanya pakai spasi, silahkan. Ya, Oh, selamat bisa. datang. Bisa juga enggak, Kak? Bisa. Ya, kalau saya sukanya memang enggak pakai spasi. Gitu ya. Kemudian biasanya per part itu supaya kelihatan aja itu jelasnya. Saya sudah menulis ini, saya sudah menulis ini, saya sudah menulis ini. Nah, gitu. Jadi nanti Oke. supaya apa sih yang belum saya lihat? Nah, itu aja sih tujuannya begitu. Boleh nggak disatuin? Boleh ya. Asal jangan nyatuinnya begini juga ya. Waduh, dalam satu Hmm. ya jangan gitu juga lah ya. Itu nanti Iya. itu itu nanti waduh. Gitu ya. Ada lagi, Sob? Silakan bertanya dulu. Um, Oke. Ya, silakan. Ini nanti udah boleh sih. Nanti di akhir ada proyek bot ya, membuat bot gitulah. Ya, fungsinya sederhana gini. Gitu, Sob ya. Idaman. Misalnya yang di baris 6 itu pakai yang di dalam pagar itu juga bisa. Di dalam, oh Bilangannya bisa, bisa, kurang dari dua. bisa, bisa. Misalnya ini kita pakai inilah ya, misalnya. Iya, Nah, nah ini bisa juga. Tapi ingat yang tadi hingganya itu agak-agak ya. Di sini arti hingganya kurang dari. Di statement kedua, hingganya itu, ya kalau di sini lebih dari kan di sini harusnya sama dengan dong. iya. Supaya nyambung ya, bisa ya. Nah, Oh, selamat datangnya enggak. jadi nggak harus pakai pakai yang Iya, logic, enggak. logic add. Iya, saya senang. Tapi nanti saat kondisinya banyak, kita nggak mungkin sih ya pakai Iya, kondisi matematis. ini cuma dua Mak, kondisinya. iya, makanya dia. Saya lebih suka aja pakai gini karena lebih simpel kelihatannya ya. Iya, Tapi boleh nggak pakai N? Boleh sekali ya. Karena kan dua kondisi itu. Gitu ya. iya. Oke, Sup. Ada lagi? Berarti dua. Silakan. Kalau kalau Yusuf ini soalnya ini apa namanya? Daging sih menurut saya buat Yusuf. Iya, Jadi, tapi memang di part satunya ini agak ya kita kayak selalu ingin menggunakan if else langsung ya. Jadi iya. jika jika keinginannya ini gitu, kayak harus coba Terus, aja nanti. Ya, coba aja pakai if else untuk menyelesaikan ini. Bisa nggak ya tapi? Kayaknya saya pernah nyoba deh. Coba deh Yusuf ya iya. nanti. Gimana? Ada pertanyaan yang ini? Ini 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 masih ya ini jawab. Nah, ini nanti bersyarat ya, bersyarat. Bersarang namanya ini, Sob. Ada if di dalam if dan ada else di dalam if. Oh, Ada bisa gitu juga ya. bisa. Nanti itu kita pelajari di pertemuan berikutnya. Kenapa saat apa kita harus melakukan hal ini gitu. Oke? Oke. Hmm. Oke, kalau gitu dari kakak cukup sih ya, Sob ya. Ini kakak ada ngajar lagi, kakak nggak bisa awasi, Sob, buat pengerjaan soalnya. Kenapa? Kakak mau ngajar lagi, jadi nggak bisa Oh, temani buat pengerjaan soalnya. oh iya nggak apa. Jadi nanti kalau bertanya, ya silakan aja. Mungkin tapi kayaknya ini masih bab-bab awal masih ini ya, agak daging. Jadi Iya. mungkin ya. Oke, Sob. Thank you udah hadir di sini. Kakak udah tambahin koin tadi. Nanti dicek aja. Oke.
Sampai jumpa minggu depan. Bye-bye. Pasti, Kak.